Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya jelang Ramadan. Saya insya Allah pada tausiah kali ini akan berbagi sedikit ilmu dan cerita dari bumi Al-Fatih atau negeri Turki. Insya Allah kali ini saya akan membahas sedikit tentang penaklukan Konstantinopel dan juga Hagia Sophia atau yang dikenal dengan Hagia Sophia di seluruh dunia. Nah, kali ini insya Allah akan saya bagi menjadi dua part agar walaupun singkat tapi para pemirsa Tablik TV dimanapun Anda berada dapat menggambarkan atau mengimajinasikan bagaimana penaklukan Konstantinopel itu terjadi. Pada bagian pertama ini saya ingin membahas pengepungan kota Konstantinopel itu sendiri atau bagaimana sosok Sultan Mehmed Al-Fatih yang dijuluki juga sebagai La Grande Aquila atau sang elang raksasa dari Eropa Timur, atau juga dalam julukan Turki dia disebut sebagai Kaiseri Rum atau kaisarnya para Roma yang baru, kaisar Rum, negeri Rum yang baru. Nah, perlu diketahui bahwasanya Sultan Mehmed Al-Fatih dua kali menjabat sebagai sultan. Yang pertama adalah ketika dia berumur 12 tahun, ketika kakaknya Sultan Alaeddin wafat dikarenakan satu penyakit, sehingga ayahandanya yang saat itu menjabat sebagai sultan atau Sultan Ikinci Murad atau Koja Murad waktu itu menyerahkan jabatan sultan kepada dia atau jabatan padishah kepada Sultan Mehmed yang kali itu masih berumur 12 tahun. Nah, pada masa itu dia sangat singkat menjadi sultan dikarenakan adanya pemberontakan Yeniçeri atau yang dikenal Janissary karena tidak puas dengan sistem penggajian yang diberikan dan juga mudanya sang sultan, sementara ayahnya sang Koja Ikinci Murad atau Murad kedua itu memiliki karisma yang luar biasa, dan saat itu Sultan Murad sendiri sebenarnya masih mampu untuk memimpin negeri Utsmani atau Daulah Utsmaniyah. Oleh karena itu ketika umur tidak berselang lama setelah menjabat sultan, dia menyerahkan kembali tampuk kekuasaan kepada ayahandanya, lalu mereka kembali berperang ke daerah Balkan untuk merebut daerah yang lebih luas. Namun pada akhirnya ketika pada umur 19 tahun ketika ayahandanya Sultan Murad II meninggal, mau tidak mau akhirnya tampuk kekuasaan diberikan kepada Sultan Mehmed Al-Fatih. Walaupun pada awal sempat terjadi polemik ketika penyerahan kekuasaan akan diberikan, yaitu adanya campur tangan pamannya sang atau dikenal dengan Orhan Shahzadeh atau Pangeran Orhan yang saat itu menjadi tawanan di kota Konstantinopel. Dan bisa dibilang bahwasanya Pangeran Orhan ini merupakan antek dari Konstantinopel atau juga terikat di penjara sebagai tahanan politik di Konstantinopel karena adanya perjanjian dengan Sultan Murad. Nah, perlu diketahui bahwasanya telah terjadi setidaknya 27 kali penyerangan umat muslim ke Konstantinopel dan semuanya berakhir tragis atau dengan kegagalan. Bahkan ayahnya pun Sultan Murad II pun gagal ketika ingin mencoba menguasai Konstantinopel. Namun Sultan Mehmed Al-Fatih sejak kecil telah diberikan inspirasi oleh baik ibunya dan juga guru spiritualnya. Ibunya Gulbahar Hatun diceritakan bahwasanya seringkali mengajak Sultan Mehmed Fatih ke Selat Bosporus untuk menyaksikan keindahan kota Konstantinopel dari jauh. Dan ibunya memberikan inspirasi bahwasanya, "Nak, suatu saat kamu akan menguasai kota itu." Sehingga ketika kecil terjadi internalisasi dalam diri Sultan Mehmed bahwa dia ditakdirkan untuk kota itu. Lalu juga guru spiritualnya yang paling berpengaruh yaitu Syekh Aksamsyuddin. Beliau selalu menanamkan bahwasanya Bisarah Rasulullah yang mungkin bisa kita baca dalam kitab Musnad Ahmad, sebagaimana yang juga diriwayatkan dari Abdullah bin Bishr al-Khathami yang berisikan la tuftahannal Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish, atau barang siapa yang ingin tidak akan dikuasai kota Konstantinopel kecuali oleh pemimpin yang terbaik pada masa itu, dan juga
akan menjadi pasukan terbaik yang ada pada masa itu. Nah, itulah yang selalu ditanamkan oleh gurunya sang Ak Syamsuddin ini. Syekh Ak Syamsuddin menanamkan bahwa bisyarah Rasulullah ini harus diwujudkan, karena ini adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Oleh karenanya ketika Sultan Murad II wafat pada tahun 1451, serta merta beserta para wazirnya, Sultan Mehmed Al-Fatih mempersiapkan penaklukan atau futuhat Konstantinopel ini, tapi dilakukan dengan cara yang sangat bersih. Dan salah satu orang kepercayaannya yaitu Zanos Pasha merekrut, melakukan konsolidasi pasukan dan meredam pemberontakan, dan juga mengadakan perjanjian-perjanjian damai untuk memastikan bahwasanya futuhat Konstantinopel ini dapat dilakukan dengan lancar. Dan ini juga oleh karena kecerdikan beliau yang memang juga menguasai setidaknya 6 bahasa dan juga berbagai ilmu pengetahuan yang mendukung beliau untuk mampu merancang strategi yang dengan tepat, sehingga pada awal April 1453, tepat 2 tahun setelah beliau memimpin Daulah Utsmaniyah, beliau memberangkatkan setidaknya 100.000 pasukan dengan berbagai tipikalnya, baik Yenicheri, Deliler, dan juga Akinji, untuk maju ke medan perang, menggempur atau mengepung Konstantinopel, yaitu benteng terkokoh se-Eropa Timur, bahkan se-Eropa, agar dapat terwujudnya, terrealisasinya bisyarah Rasulullah yang telah disampaikan yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Bisri Al-Khatami. Ya, demikian bagian pertama dari sedikit hikayat penaklukan Konstantinopel dan Hagia Sophia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Semoga pemirsa Tablik TV tetap berada bersama program ini dan jangan kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.